tidak ada hujan dan wilayah menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya disebut, merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka. Tuhan telah berfirman, bila ia menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila ia menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka.
Sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Tiada bandingannya, takjub akan cahayanya. Takhta kudusnya di sana, impian kita semua. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima dan menyambut firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh masuk dan tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom, terima kasih Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan hidup yang terjajah. Hidup yang terjajah. Nah, apa artinya ini? Apa maksudnya? Kalau kita dengar kata jajah, itu berasal dari kata yang kita mengerti semua, satu istilah penjajahan. Berarti pendudukan, penguasaan oleh pihak yang lain terhadap diri seseorang, terhadap wilayah seseorang, terhadap
kepemilikan seseorang, itu namanya penjajahan ya. Tentu hasilnya sangat tidak menyenangkan bagi yang terjajah itu, dan itu biasanya bukan oleh yang baik kepada yang jahat, tapi sebaliknya pada umumnya, bukan selalu ya, itu dari yang jahat terhadap yang baik. Nah, kalau dalam hidup kita ini, maka si jahatlah yang menjajah kehidupan kita sebagai manusia, apalagi orang percaya. Kenapa demikian? Karena si jahat memang ingin sekali untuk merugikan kita, untuk menghancurkan kehidupan kita semua. Jadi penjajahan dilakukan oleh si jahat terhadap manusia, dan penjajahan ini dilakukan secara terutama secara rohani, menekan kehidupan kita ya, sehingga kita rasa ada tekanan, penderitaan, dan masalah dan lain sebagainya. Nah, gimana yang dilakukan itu ya? Apa yang dilakukan dia, dan bagaimana supaya kita lepas daripada penjajahan ini, terbebaskan dari penjajahan secara rohani ini? Yang pertama yang harus kita ingat adalah kita harus punya paradigma, pikiran dan perasaan yang bebas dari penjajahan. Jadi selama kita masih punya paradigma, pikiran, perasaan, si iblis tentu ingin berusaha menjajahnya, sehingga para orang-orang paradigmanya, kalau pikirannya perasaan terjajah, maka dia akan merasakan yang sangat tidak enak. Memang beda loh cara pandang kita, memang beda loh cara berpikir, cara melihat sesuatu, cara menilai sesuatu ya, antara manusia dengan Tuhan itu beda. Pertama kita baca dulu 2 Korintus 11 ayat 3. Nah, ini kalau tidak kita pelihara dengan baik, tidak kita jaga dengan baik, maka bisa-bisa terjajah oleh si jahat, sehingga perbedaan pandangan ini akan semakin tajam dan semakin merugikan kita dan semakin menekan kita. 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan ya, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu sejati pada Kristus. Nah, itu karena dijajah itu untuk menyesatkan pikiran kita dari kesetiaan kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Jadi kalau pikiran dijajah itu berarti diperdayakan ya. Kalau perasaan terjajah itu berarti perasaan dikendalikan, diarahkan dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita hati-hatiin. Dan karena itu harusnya dibebaskan. Gimana bebaskan? Artinya diperbarui, tidak seperti itu lagi, tapi menjadi seperti pikiran dan perasaan terdapat pada Kristus. Mari kita baca Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, diperbarui, tidak seperti yang dulu lagi, sehingga bisa lepas dari penjajahan si jahat. Haleluya ya. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat lagi, kalau diperbarui, apa tujuannya? Menggantikannya, sehingga punya pikiran, perasaan seperti punyanya Kristus. Kita baca di Filipi 2 ayat 5, Alkitab jelas mengatakan ya, supaya kita punya pikiran, perasaan seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang disarankan Alkitab ya. Setelah kita punya itu, kita pelihara terus menerus ya. Pelihara dalam tubuh kita, dalam Kristus juga kita pelihara terus, agar kemudian Filipi 4 ayat 7 kita baca, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dipeliharakan, dan damai sejahtera Allah itu yang meliharakan, sehingga berarti damai sejahtera Allah juga yang akan meliputi seluruh pikiran dan perasaan kita, sehingga tidak lagi terjajah, tidak lagi merasa tertekan, tidak lagi merasa ya teraniaya terus ya. Harus kita andalkan damai sejahtera daripada Allah itu. Kemudian karena hanya Tuhan yang membebaskan kita, dari yang lain yang bisa. Tuhan, kelihatannya kita sendiri yang membebaskan, kita buang pikiran-pikiran yang menekan kita itu, tapi itu sebenarnya ada kuasa Tuhan yang menolong kita. Itu yang pertama. Jadi saudara-saudara, ingatkanlah bahwa yang bisa dijajah pertama kali, paling gampang dijajah oleh si jahat adalah paradigma kita, pikiran kita, perasaan kita. Karena itu pakailah pikiran Kristus dan terus diperbarui dan selalu dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Yang pertama. Yang kedua, mata rohani atau indera rohani kita terjajah, sehingga tidak bisa mengerti betul isi firman Tuhan yang asli.
isi firman Tuhan yang benar. Yang kita hanya ingat isi firman Tuhan yang kulit-kulitnya saja, tapi isi firman Tuhan yang dalam, yang benar tidak bisa kita ketahui dengan baik karena indera rohani kita atau mata rohani kita tertutup semuanya, ya. Bisa diumpamakan, katakan mata rohani tertutup, dijajah itu berarti tutup sehingga tidak bisa ngerti, sehingga berat sekali, sulit sekali untuk bisa memahami dengan benar apa yang dimaksud sebenarnya oleh firman Tuhan. Makanya tadi kita berdoa sebelum kita terima firman, supaya Tuhan berikan urapan roh, hikmat dan wahyu, agar kita bisa menangkap dan mengerti isi firman ini dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksud kepada kita. Nah, dia buka mata rohani kita. Kalau masih tertutup, maka kita suka sekali untuk mengerti dengan baik, ya. Mari kita lihat bagaimana dengan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid itu ikut Yesus bukan cuma 1-2 hari, tapi 3,5 tahun. Dan mulai setiap hari, pagi, siang, sore, malam, melihat, mendengar dan diajarkan firman Tuhan. Tapi apakah mereka mengerti? Apakah mereka sudah mengerti dengan baik? Jawabnya belum. Sampai pada saat dibukakan oleh Tuhan mata rohani mereka, barulah mereka bisa mengerti kitab suci. Kenapa? Karena mata rohani itu atau indera rohani itu terjajah. Berarti dalam arti kata tertutup, ya. Mari kita lihat Lukas 24 ayat 45. Jadi kalau murid Yesus saja sukar mengerti, apalagi kita kalau nggak dibebaskan Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia dijajah oleh si jahat indera rohani kita, sehingga kita sukar untuk mengerti. Beritahu berkali-kali, diajari berkali-kali, membaca berkali-kali, tapi ngerti belum pernah. Kenapa? Karena terjajah. Ya, ini ya, Lukas 24 ayat 45. Ini kejadian sebelum dia naik ke surga. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, lalu ia, huruf besar Tuhan Yesus, membuka pikiran mereka, mata rohani mereka, ya, sehingga mereka mengerti kitab suci. Dengan adanya kata sehingga, berarti sebelumnya mereka belum mengerti kitab suci. Setelah dibukakan oleh Tuhan mata rohaninya, indera rohaninya, barulah mereka bisa mengerti kitab suci. Makanya kita perlu minta pada Tuhan supaya mata rohani, indera rohani kita selalu dibukakan oleh Tuhan, agar pada waktu firman kita baca, firman kita dengar, firman ditaburkan pada kita, maka kita bisa mengerti dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang bisa diajah itu, ya. Keinginan kita bisa dijajah, tujuan hidup kita bisa juga terjajah oleh apa? Oleh keinginan daging, oleh keinginan duniawi, itu yang menjajah kita, ya, bisa terjadi. Sehingga masih saja keinginan kita, tujuan hidup kita tertuju dan terarahkan kepada hal-hal yang duniawi saja. Dan itu kata orang manusiawi. Iya, memang karena manusiawi itu manusia biasa, gitu ya. Apabila sudah terbebas dari penjajahan, maka akan berubah jadilah manusia surgawi. Apa yang dipikirkan, apa yang dicari, apa yang diinginkan, itu sudah berubah. Tidak lagi sesuatu yang bersifat duniawi, bersifat keinginan daging, tapi sesuatu yang surgawi. Ya, mari kita lihat Kolose 3, ya, ayat 1 sampai 6. Kolose 3 ayat 1 sampai 6. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti hidup baru, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Itu perkara surgawi. Itu yang dicari, bukan yang ada di bumi atau yang duniawi. Pikirkanlah perkara yang di atas tadi itu, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya. Dari beberapa yang ekstrim dicontohkan di sini, ya. Lalu ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Jadi selama keinginan kita, tujuan hidup kita masih terjajah, maka selalu tertuju pada keinginan duniawi.
Katanya itu normal, ya itu manusia biasa yang makan daging pasti akan begitu. Tapi Tuhan tidak ingin kita menjadi manusia normal yang dulunya adalah manusia normal. Katanya kalau normal itu manusia yang dulu kan menuju kepada kematian, tapi sudah diperbarui Tuhan sehingga menuju kepada keselamatan kekal. Dan itu hanya memikirkan, hanya mencari, hanya menginginkan, hanya merindukan hal-hal yang surgawi. Ya ini ya, itu yang berikutnya yang terjajah. Yang ketiga, sekali lagi keinginan kita, tujuan hidup kita yang terjajah sehingga hanya diarahkan kepada keinginan dunia atau daging semata. Misalnya ya, keinginan yang bersifat duniawi, misalnya pesta pora, ya, tamasya terus, nonton terus, pertunjukan terus, band terus, pertunjukan tari-tarian terus dan sebagainya, kumpul-kumpul di kafe dan sebagainya. Itu keinginan badani sebetulnya ya, itulah keinginan duniawi ya. Tapi lebih terpusat kepada hubungan dengan Tuhan. Misalnya keinginan untuk mengkhususkan diri untuk berdoa, berpuasa, keinginan untuk memuji, menyembah Tuhan, keinginan untuk mempelajari firman Tuhan, keinginan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah itu perkara-perkara yang di atas. Nah ini kita perlu, jadi jangan sampai bukan pikiran, tujuan dan keinginan hidup kita terjajah oleh si jahat. Yang ketiga, yang keempat, ya, apalagi yang bisa terjajah, ya, cara kerja kita masih bisa terjajah. Kalau kita mengerjakan sesuatu, mengolah sesuatu, yaitu dengan cara-cara yang tergolong kurang benar secara surgawi, seperti dulunya, misalnya nyontek di sekolah kalau ulangan, ya, memalsukan tanda tangan, misalnya nyogok supaya barangnya lolos, nyogok supaya dapat izin, tidak bayar pajak, tidak bayar bea, atau mencontoh plagiat. Nah ini ya, mengambil karyanya orang lain, melanggar hak cipta misalnya pada lagu dan sebagainya, lagunya orang dibilang lagunya dia. Nah ini adalah hal yang biasa secara duniawi. Ini cara kerja seseorang yang masih terjajah oleh si jahat. Jadi bukan cuma apa atau untuk apa yang dikerjakan itu saja harus benar di pandangan Tuhan tadi, apa untuk apa, tapi juga caranya mengerjakannya, bagaimana mengolahnya, bagaimana mengerjakannya juga harus benar. Sekali lagi, bukan apanya saja, ya, bukan untuk apanya saja harus benar, tapi juga cara mengerjakannya juga harus benar, ya. Misalnya kalau orang berjualan beras atau tepung atau daging, tidaklah salah, itu tidak salah sama sekali. Tetapi kalau menjualnya dengan merekayasa alat timbangan yang dipakai, nah, itu bisa disebut sebagai hasil kerja yang cara kerja yang masih terjajah oleh si jahat. Supaya dapat untung besar Pak, ya itu adalah cara kerja yang masih terjajah dan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi kita boleh simpulkan ya, sebelum kita simpulkan masih kita harus pikirkan lagi. Jadi ya, mencakup seluruh perbuatan kita, ya, atau seluruh pikiran kita. Pertama tadi saya bilang terjajah ada paradigma pikiran perasaannya. Yang kedua adalah indera rohaninya masih terjajah, mata rohaninya masih terjajah. Tiga, ada keinginannya, tujuan hidupnya masih terjajah. Yang keempat, cara kerjanya masih terjajah. Jadi kalau itu perbuatannya, hidupnya yang terakhir ini keseluruhannya masih dikendalikan oleh dosa, dijajah oleh dosa atau jahat. Mari kita baca di Roma 7 ayat 15-24. Yang kelima, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang berbuatnya, tapi dosa yang ada dalam aku. Nah ini dosa yang ada dalam aku itu menjajah, mengendalikan perbuatan kita, sehingga apa yang kita perbuat bukan apa yang kita inginkan, ya. Jadi artinya dia sudah tahu, bahkan tahu betul, dia sudah berniat, bahkan ingin sekali, dia sudah bertekad, bahkan diperjuangkan dengan mati-matian, tapi apa yang diperbuat, apa yang dihasilkan bukanlah perbuatan yang baik yang diinginkan, ya, yang diniatin, yang diperjuangkannya, tapi perbuatan tidak baik juga itu, ya.
Itulah disebut perbuatannya terjajah oleh dosa atau dikendalikan oleh dosa. Nah, jadi kita perlu tahu dengan baik bahwa itulah kalau hidup kita masih terjajah, semua elemen kehidupan kita, semua apa yang pada hidup kita dikendalikan oleh si jahat. Tetapi biarlah kita berubah dan mau mengandalkan Tuhan agar semua perbuatan hidup kita, semua pikiran kita, semua perasaan kita, semua keinginan kita dikendalikan oleh hal-hal yang surgawi, yaitu terutama kuasa Tuhan. Nah, itulah indera rohani kita juga dibukakan sehingga tidak terjajah tertutup lagi. Maka kita bisa berubah seluruhnya menjadi seperti pikiran dan perasaan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami semua Tuhan. Bila kami terima berkat daripada-Mu, angkat dua tangan-Mu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang berikan pada kita kekuatan untuk bisa bebas dari penjajahan secara rohani ini. Dan biarlah Tuhan kiranya kita semua boleh menerima itu mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Terus berkati, sampai jumpa. Haleluya. Bapakku, perlu jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikan-Mu. Bapakku, jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikan-Mu. Tuhan, Bapa, tanpa jamahan tangan-Mu kami tak mampu menghadapi dunia yang semakin berat dan semakin mendekati, dan peperangan rohani juga semakin dahsyat. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa-Mu, agar kami umat-Mu keluar sebagai umat menang. Haleluya, haleluya. Bapakku, perlu jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku menantikan-Mu. Tuhan, curahkanlah sekarang
dengan kuasa roh-Mu.